Laut termasuk sumber kehidupan manusia. Banyak hal yang perlu diketahui si kecil tentang laut. Yuk Mams, bantu si kecil memahami kekayaan laut. Simak materi belajar di rumah hari ini ya. Deskripsikan 5 fakta unik kapal pinisi berdasarkan video tersebut. 5 fakta unik kapal pinisi. Pertama, kapal pinisi adalah warisan dari suku Bugis Bulukumba. Menurut naskah kuno Lontarak 1 Babatlah Lagaligo, kapal pinisi dibuat oleh masyarakat di sekitar perairan Desa Ara, Tanah Lemo dan Bira, Kabupaten Bulukumba. Pembuatan kapal dilakukan sebagai usaha perakitan kembali sebuah kapal milik putra mahkota Kerajaan Luwu, Saweri Gading yang terbelah akibat dihantam gelombang. Kedua, pembuatan kapal pinisi disertai serangkaian ritual yang memerlukan waktu tak sedikit. Bahkan, untuk pengumpulan bahan baku utama berupa kayu jati dan mahoni harus dilakukan pada tanggal tertentu, yakni tanggal 5 dan 7 setiap bulannya. Penentuan ini sebagai simbol kemudahan rezeki. Sebelum ditebang, pohon tersebut dibacakan doa terlebih dahulu yang diikuti oleh penyembelihan ayam yang merupakan bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Ketiga, setiap bagian dari kapal pinisi memiliki nilai spiritual, estetika, dan filosofi yang dalam. 2 tiang utama melambangkan 2 kalimat syahadat dan 7 tiang berikutnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Simbol-simbol ini merepresentasikan harapan dan doa bagi penumpangnya agar mampu mengarungi 7 samudra di dunia. Keempat, karena filosofi adat dan budaya dalam perakitan maupun setiap bagiannya, UNESCO menetapkan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2017 lalu. Kelima, kapal pinisi tidak termakan zaman. Hingga saat ini, kapal pinisi masih digunakan sebagai bagian industri pariwisata, misalnya dengan rute Taman Nasional Labuan Bajo, Bali, hingga Kepulauan Seribu. Bagaimana proses pemanenan ikan laut? Proses pemanenan ikan laut butuh alat dan sarana, yaitu perahu motor yang dilengkapi palka untuk mencapai keramba, bak fiberglass serta tangki air, tabung oksigen, keranjang plastik, selang, tambang plastik, timbangan, dan scoop net. Untuk panen, pertama gunakan perahu motor menuju keramba, kemudian gunakan scoop net untuk mengambil ikan dan jaring. Ikan yang sudah diangkat lalu ditimbang menggunakan keranjang plastik yang diikat dengan tambang supaya lebih mudah ditimbang. Lalu, ikan-ikan tersebut ditampung dalam bak fiberglass yang tersambung dengan tabung oksigen dan selang agar ikan tetap hidup. Jelaskan tahapan-tahapan sampling ikan laut. Sebelum dilakukan pemanenan, dilakukan sampling ikan laut, yaitu proses seleksi dalam kegiatan observasi dengan cara mengambil beberapa ikan yang dijaring pada salah satu titik keramba. Tujuan sampling agar dapat mengetahui berat ikan dan memperkirakan hasil panen. Sampling dilakukan secara acak. Kegiatan sampling dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pengambilan sampel ikan. Ikan dijaring dari salah satu titik keramba untuk ditimbang. 2. Penimbangan ikan. Ikan yang sudah dijaring lalu ditimbang menggunakan timbangan digital untuk mengetahui bobot ikan. Jika bobot ikan sudah cukup, berarti ikan telah siap panen. Jika belum cukup, panen akan ditunda. Ketiga, penyortiran ikan. Untuk menyeragamkan ikan yang akan dipanen, maka dilakukan sortir atau pemilihan ukuran ikan. Diseragamkan ikan dengan berat sama, bentuk sempurna, dan tidak ada penyakit. Jelaskan teknik panen ikan laut berdasarkan video tersebut. Pada video tersebut dijelaskan teknik panen ikan hidup. Tahapannya adalah: pertama, bagi jaring menjadi 2 bagian dengan menggunakan bambu atau kayu. Kedua, persiapan bak penampungan sementara. Ketiga, ambil ikan menggunakan scoop net. Keempat, tampung ikan dalam bak penampungan. 1 bak dapat berisi 100 ekor ikan. Kelima, pindahkan ikan dari bak penampungan ke darat menggunakan ember atau kontainer kecil. Keenam, siapkan bak penampungan yang diisi air laut bersih dan dilengkapi peralatan oksigen untuk dalam air atau aerasi.